Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Rahayu, Salam, Salam Pancasila. Baik, perkenalkan nama saya Sugeng Anwar, saya dari kelas pendidikan matematika 2021 B UNESA. Dan saya dari Sidoarjo. Baik, para pemirsa yang terhormat, kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia melalui media yaitu berupa PowerPoint karya Bapak Dr. Purbajati Magister Sains dengan didasarkan dari literatur Ristek Dikti tahun 2019 dan juga didasarkan dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019. Baik, mari kita mulai pembahasannya, yaitu pertama pada PowerPoint ini terdapat slide menunjukkan cover yang menunjukkan juga tidaknya ada tulisan mengenai judul tentang tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya di slide kedua ada daftar isi. Daftar isi ini berisi tentang apa saja yang akan dibahas dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada Pancasila sebagai dasar negara, ketiga ada hubungan Pancasila dengan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945, hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan juga hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD NRI 1945. Lahir ada sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen tahun 2002. Yang pertama ada A. Pendahuluan. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, serta sebagai landasan yang mengatur struktur ketatanegaraan dan sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta menjabarannya sampai berdasarkan nilai yang terkandung dalam Piagam Pancasila. Dalam membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia, mengharuskan kita meninjau dan memahami penafsiran, kedudukan, dan peranan Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan para pendiri dan pembentuk negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam satu sistem peraturan perundang-undangan. Pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam satu Undang-Undang Dasar Indonesia. Namun, jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan ditutup dengan bangsanya sendiri. Selanjutnya ada B. Pancasila sebagai dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara makanya sama dengan ground atau norma dasar, ras TD atau kita hukum, stat TD atau kita negara, dan filosofi Grundlag atau dasar filsafat negara. Sumber informasi yaitu berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 156. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus menjadi cita-cita hukum atau restriksi baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Demikian pula bangsa Indonesia. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai wetan saung atas dasar negara bagi negara bangsanya. Hal ini terbukti dengan adanya istilah yang termaktub dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang menyebutkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang di sini dapat kita lihat ialah Pancasila itu terletak di paling puncak, sedangkan di bawahnya ada kotak-kotak yang dimana di setiap kotak itu berisi masing-masing
hal yang dimana itu juga penting. Ada UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Peraturan Daerah. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu adalah segala sumber. Maksud saya di sini adalah Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi dalam pelaksanaan tata negara, pelaksanaan hukum, semuanya itu didasarkan pada Pancasila dan ia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Alasan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dari atas dan budaya bangsa Indonesia. Maksudnya adalah Pancasila itu adalah jati diri atau nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa karena Pancasila ini sifatnya adalah ia umum dan mempersatukan perbedaan yang ada. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya sesuai dengan nilai religi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, ada Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dan juga terakhir Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Selanjutnya ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai fondasi bagi pembentukan negara. Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi sah fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan juga Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi di sini maksudnya dalam Pancasila itu adalah sebuah fondasi, yaitu adalah sebuah pilar yang memberikan sebuah sokongan kepada negara itu bahwa ia itu adalah sumbernya, yang menunjukkan nilai-nilai yang luhur yang dapat digunakan untuk menjaga kebangsaan dan saling menghargai antar masyarakat, dan juga merupakan sumber hukum yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam keputusan dalam hukum. Selanjutnya D. Dengan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI tahun 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia secara yuridis formal tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945 bersifat timbal balik. Hubungan tersebut bersifat formal dan material. Sumber informasi berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 171. Pancasila tidak dapat terlepas dari pembahasan pembukaan UUD 1945. Hal ini dikarenakan dalam pembukaan UUD 1945 terdapat unsur Pancasila yang secara formal diakui sejak ditetapkannya oleh pembentuk negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 memuat asasi bagi kenegaraan dan tidak dapat diubah, sebagaimana telah diakui, dipertegas, dan dikuatkan oleh MPR. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu A. sebagai dasarnya, karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, dan B. memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Selanjutnya terdapat 4 pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Pertama, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan juga negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dengan pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar dalam hukum positif.
Dengan demikian, data kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan juga asas kenegaraan yang unsurnya terdapat dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. 2. Bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terasa pada tertib hukum Indonesia yang mempunyai dua wadah kedudukan, yaitu sebagai dasarnya karena pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan falsafah atau mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, dan selanjutnya ada B, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi sebagai mukadimah, dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan hukumnya sebagai sesuatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumbernya. Keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. 5. Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup negeri Republik Indonesia. Selanjutnya ada hubungan material. Hubungan material ini jika kita tinjau kembali ke proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis materinya dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar bersama Pancasila dan kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila, dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi, berdasar urut-urutan kata tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal itu tadi menjelaskan mengapa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, karena ia bersumber dari Pancasila itu sendiri, yang dimana Pancasila itu sendiri adalah juga merupakan sumber hukum tertib yang tertinggi. Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu, kondisi politik dan keamanan dalam negeri disebut ada kekacauan, kondisi sosial budaya berada dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. Masa Orde Lama adalah pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Periode 1945 hingga 1950. Konstitusi yang digunakan adalah Pancasila dan UUD 1945 yang presidensil. Namun dalam praktik kenegaraan, sistem presidensil tidak dapat diwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan mulai mendapat tantangan. Upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis PKI melalui pemberontakan maju tahun 1948 dan oleh BI-PII yang akan mendirikan negara dengan dasar Islam. Penerapan Pancasila selama periode 1950 hingga 1959 adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi yang liberal, yang dimana hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara kita Pancasila, tetapi rumusan sila keempat bukan perjuangan musyawarah mufakat melainkan suara terbanyak. Tahun 1956 hingga 1965 atau periode 1956 hingga 1965 dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno, yang dimana terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik konfrontasi dan menggabungkan
Navakom atau nasionalis agama dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup berdasarkan nilai Pancasila dan berusaha untuk menghadirkan Pancasila dan ideologi lain. Selanjutnya ada hubungan pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan di 11 Agustus 1945. Ada yang pertama, isi alinea ketiga dan keempat pembukaan UUD NRI 1945 menjelaskan tentang proses pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk menegakkan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa terhadap kesempatan memerdekakan diri dari tekanan bangsa lain. Selanjutnya ada alinea ke-1, ke-2, dan ke-3. Pembukaan UUD NRI 1945 memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai bentuk perjuangan fikih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu sendiri. Kedua, informasi ini bersumber dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019, halaman 177. Selanjutnya, hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, yaitu dapat dari makna dan isi dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator yaitu Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Tindakan-tindakan dalam rangka pembinaan kekuasaan dari kaum muda ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia Merdeka, kekal dan abadi. Pidato IM Soekarno sesaat setelah proklamasi kemerdekaan di 11 Agustus 1945. Berpegang pada keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan, maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Letak hubungan antara proklamasi dan pembukaan yaitu pertama, dengan kembali pernyataan kemerdekaan. Dalam bagian ketiga, pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu langkah yang tidak dapat dipisahkan. Diterbitkannya pembukaan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama ditetapkannya UUD, Presiden, dan Wapres merupakan realisasi hasil kedua proklamasi. Yang ketiga, ada pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan menguat pokok-pokok pikiran dan cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berasaskan kerohanian Pancasila. Sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu memberikan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa akan kemerdekaan. Bagian ketiga dan keempat, pembukaan. Dan juga memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu perjuangan fikih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan. Pada bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur. Bagian keempat, pembukaan. Penyusunan UUD adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan-tujuan negara. Isi pengertian bagian-bagian proklamasi. Yang pertama, bagian pertama, proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada bagian pertama sampai dengan pembukaan. Dan bagian kedua, proklamasi memperoleh penjelasan dan penegasan pada bagian keempat pembukaan, yaitu A. Hal tujuan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara. B. Hal undang-undang dasar negara yang disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara. C. Hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat. Dan B. Hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Berpegang pada sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan, berarti bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat selamat proklamasi 17 Agustus 1945.
Sumber informasi yaitu dari Warsono dalam Dharma Siharjo tahun 1991, halaman 196. Makna pembukaan UUD 1945, alinea 1. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan lawan penjajah dalam segala hal. Yang kedua, dari alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Alinea ketiga, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea 4, kemerdekaan bangsa Indonesia disusun dalam satu UUD 1945. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang pertama, yaitu maksudnya yaitu merdeka dalam bidang politik, merdeka dalam bidang ekonomi, dan merdeka dalam bidang kebudayaan. Maksudnya yaitu masing-masing negara Indonesia, mereka itu adalah negara merdeka. Mereka merdeka politik, bebas dari politik, jadi BSN perannya Belanda. Tidak lagi memakai politik-politik kotor dari para penjajah. Secara ekonomi tidak dimanipulasi oleh monopoli penjajah yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan secara kebudayaan mereka bebas dan dapat menerapkan dan melestarikan budaya mereka tanpa adanya takut dari tekanan penjajah. Hubungan proklamasi kemerdekaan pembukaan UUD 1945. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan salah satu sumber hukum bagi negara Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi pengesahan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945. Terutama dengan pembukaan UUD 1945, proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan satu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945, yaitu persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dasar atas kerakyatan, dan musyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak lain adalah cita-cita dari Pancasila itu sendiri. Informasi ini berdasar dari tim pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 dari halaman 181 hingga 182. Selanjutnya, pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E UUD NRI 1945 Amandemen. Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 UUD NRI tahun 1945. Sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 UUD NRI 1945. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada pasal 29 ayat 1, negara pada dasar ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan dalam sila pertama dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Warga negara Indonesia bebas untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agamanya. Pasal 28E Amandemen ayat pertama mengatakan setiap orang bebas menurut agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Penjelasannya yaitu sama seperti di dalam pasal 29, pasal ini menuliskan bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Pasal ini merupakan pasal tentang hak asasi manusia pada bab 10A. Intinya adalah di Indonesia kebebasan dalam beragama seharusnya terjamin tanpa paksaan karena menyangkut HAM. Jika terdapat pemaksaan maka itu sudah melanggar HAM. Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama ada pada pasal 27. Ayat 1 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat kedua berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. WNI apapun statusnya seharusnya sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak dibeda-bedakan dan harus adil. Dan itu semua warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 28. Kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung atau tidak langsung. Warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul atau bermusyawarah dan semuanya itu sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Pada bab 10A tentang hak asasi manusia dari pasal 28A sampai pasal 28B amandemen, penjelasannya yaitu penjagaan kemanusiaan yang adil dan beradab terlihat pada pasal-pasal di atas. Setiap orang berhak untuk hidup dan menjalankan kehidupan yang dimilikinya. Setiap orang berhak untuk berkeluarga, setiap anak berhak untuk berkembang, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan, tidak mendapat siksaan dan juga banyak lagi. Semua orang berhak mendapatkan semuanya itu agar terwujud adil dan beradab kemanusiaan di Indonesia. Selanjutnya ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pasal 18 ayat 1 berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Penjelasan bagian-bagian administratif dalam negara kesatuan Republik Indonesia yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Di mana setiap daerah ini memiliki kepala pemerintahan yakni gubernur, bupati, dan wali kota. Setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengusir daerahnya masing-masing atau dapat kita sebut sebagai otonomi daerah. Pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Penjelasan bendera Indonesia hanya satu, yaitu merah putih. Di semua daerah di Indonesia, semua bendera negara sama, yaitu merah putih. Jika bukan, maka itu bukan bendera negara Indonesia. Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia ada banyak, sehingga untuk berkomunikasi dengan orang dari daerah lain cukup sulit. Untuk itu, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu yang mempersatukan semua rakyat di Indonesia. Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal 1, ayat 1 hingga 3, semuanya berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan segala bentuk musyawarah rakyat dipimpin oleh MPR. Pasal 2, ayat 1 berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Yang pada ayat 2 selanjutnya berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang setidaknya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara.
Selanjutnya ayat 3 berbunyi, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Penjelasan, MPR, DPR, dan DPD anggota-anggotanya dipilih lewat pemilu dan diatur dengan undang-undang. Segala keputusan MPR ditetapkan melalui suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan, segala peraturan yang ada di pasal 3 harus dilaksanakan oleh MPR. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2 berbunyi, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Penjelasan, adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan ketentuan bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang mendasarkan keberadaannya pada prinsip perwakilan atas dasar pemilihan. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 23 ayat 1 berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan, dalam mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah harus memperhatikan kemakmuran rakyat dan rakyat berhak untuk tahu mengenai anggarannya. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat atau ayat 4 berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, ayat 5 berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Penjelasan, hak untuk mendapatkan pendidikan termasuk ke dalam keadilan sosial. Pemerintah mengusahakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpegang pada nilai agama dan persatuan negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2 berbunyi, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3 berbunyi, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Penjelasan, anak terlantar dan fakir miskin juga harus dijamin kehidupannya. Negara membuat sistem jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk yang tidak mampu. F. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu 1. Ada Indonesia yang negara yang berdasarkan atas hukum atau rakyat. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat atau dapat kita sebut sebagai demokrasi. Selanjutnya,
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Yang kelima, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Sumber informasi di atas berasal dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 halaman 199 hingga 203. A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum atau Restat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, Restat tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau maksat. Mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya yang melaksanakan tindakan apapun. Sistem konstitusi, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pada ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. C. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, UUD 1945 pasal 6A ayat 1, jadi menurut UUD 1945 ini, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR melainkan dipilih oleh rakyat. B. Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. E. Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh Menteri Negara sesuai dengan pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. F. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab pada DPR, ia bukanlah diktator. Artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR, namun demikian ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum di sini maksudnya adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan negara Indonesia sebelum amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia ini dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 setelah amandemen disebutkan sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara berdasarkan asas hukum atau Restat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat atau demokrasi. Presiden penyelenggara pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Yang pertama, Indonesia negara berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Restat, dan ia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka yang semena-mena atau maksat. Hal ini menarti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dimiliki oleh peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua ada sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan konstitusi yang dengan sendirinya juga oleh ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan MPR, undang-undang, dan sebagainya. Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat. Sistem kekuasaan tertinggi sebelum dilakukan amandemen dinyatakan dengan penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu berotan Presiden Staff Polres, namun menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dirasakan menurut UUD pasal 1 ayat 2.
MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wapres serta memberhentikan presiden atau wapres sesuai masa jabatan, atau jikalau melanggar suatu konstitusi maka mereka juga dapat diberhentikan. Yang keempat, presiden penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi selain MPR dan DPR. Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat UUD 1945 dan berdasarkan pasal 6A ayat 1. Selanjutnya ada presiden tidak bertanggung jawab pada DPR. Sistem ini menurut UUD 1945 setelah amandemen dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. Namun dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 juga memiliki yang sama, yaitu presiden harus bekerja sama dengan dewan. Akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab pada dewan. Artinya kedudukan presiden tidak tergantung pada dewan. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab pada DPR. Sistem ini dijelaskan dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 maupun dalam penjelasan UUD 1945 sebagai berikut. Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh menteri-menteri negara pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen. Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat dan kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Sistem ini dinandakan secara tidak eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 dan sistem kekuasaan kelembagaan negara presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, bahkan sejajar dengan DPR dan MPR. Hanya jikalau presiden melanggar UU maupun UUD, maka MPR dapat melakukan impeachment. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab pada DPR, ia bukan berarti diktator yang dimana artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia bukan mandataris MPR, namun ia tidak dapat mengusulkan DPR ataupun MPR. Kecuali itu, ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Sumber informasi berasal dari Wartono dalam Thailand tahun 2010, halaman 187. Baik, sebelum membaca daftar pustaka, kali ini saya sampaikan kesimpulan dari apa yang telah saya baca di slide sebelumnya. Yaitu kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu Pancasila pada dasarnya ini merupakan suatu fundamental. Ia adalah sebuah pilar. Ia adalah pilar dasar yang menyokong berbagai macam aspek dalam negeri. Dengan cara ia menjadi sebuah sumber hukum tertib atau dia menjadi sumber hukum, maka ia akan memberikan hasil yang baik, di mana hasil yang baik ini berasal dari setiap pengambilan keputusan hukum, maka ia didasarkan oleh Pancasila itu. Dengan didasarkan pada nilai-nilai luhur yang baik, maka tentunya keputusan yang keluar juga akan baik, karena dasarnya saja juga sudah baik. Nah, oleh karena itu, Pancasila ini sangatlah penting karena ia merupakan sebuah garis diri bangsa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur dan juga merupakan sebuah fundamental yang memberikan tatanan-tatanan negara yang teratur dalam keberlangsungan pemerintahan negara itu sendiri. Baik, daftar pustaka dari semua slide yang saya baca atau semua informasi yang saya dapatkan itu tadi. Yang pertama berasal dari tim pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 pada buku pendidikan Pancasila cetakan 3 penerbit UNESA University Press, anggota IKAPI ISBN 97864490379 Surabaya, dan juga dari Warsono dan kawan-kawan pada tahun 2014 pendidikan Pancasila juga. Maksud saya bukunya pendidikan Pancasila pada tahun 2014 diterbitkan oleh UNESA University Press di Surabaya, dan juga informasinya berasal dari halaman 141 hingga 148. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan atau kritikan yang akan disampaikan kepada saya persilahkan. Baik, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Kebajikan, salam sejahtera, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.